Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak dan Ibu Guru hebat. Saya Dina Ferdiana SPD dari UPTD SMP Negeri 1 Bongas, Kabupaten Indramayu, Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9, akan menjelaskan mulai dari diri modul 2.1. Bayangkanlah kelas yang saat ini Anda ampuh dengan segala keragaman murid-murid Anda. Murid yang saya ampuh adalah murid kelas 7. Murid di kelas memang unik dengan keberagaman masing-masing. Ini kenyataan yang harus diakui oleh seorang guru. Mereka datang dari latar belakang ekonomi yang berbeda, dan di sekolah kami kebanyakan anak dengan orang tua yang bekerja di luar negeri, sehingga anak didik diasuh oleh neneknya atau kakeknya. Terkadang orang tuanya juga tidak lagi lengkap. Dalam satu kelas saja terdapat berbagai karakteristik peserta didik dengan potensi yang berbeda, sehingga minat dan bakatnya pun tidak akan sama. Contohnya, ada anak yang suka bekerja dalam kelompok, dan ada pula anak yang suka belajar sendiri. Peserta didik pun kadang ada yang senang mendengarkan penjelasan dari gurunya, ada juga yang senang mencatat materi penting, ada juga yang suka menggambar, dan ada juga yang suka melakukan kegiatan praktikum sehingga dia bisa bergerak dengan bebas. Apa yang telah Anda lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda? Apa yang Anda lakukan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah untuk murid Anda? Apakah ada perlakuan yang berbeda yang Anda lakukan? Jika ada, perlakuan seperti apa? Jika tidak ada, apa dampaknya terhadap murid Anda? Yang telah saya lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda, yaitu di setiap awal pembelajaran saya selalu melakukan asesmen diagnostik. Tetapi yang baru saya lakukan adalah asesmen diagnostik kognitifnya saja. Yang non-kognitifnya saya belum melakukan. Maka dari itu saya hanya tahu dari perbedaan kognitifnya saja. Jadi saya menggunakan sumber belajar yang sama pada setiap pembelajaran. Belum berdiferensiasi. Contohnya, saya mengajak murid belajar di luar kelas pada saat praktikum mengamati tumbuhan di sekitar sekolah. Saya juga sering membuat anak bekerja dalam kelompok, berdiskusi, bermain games, dan ada ice breaking supaya anak belajar. Saya juga menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Tetapi karena sumber belajar setiap materi itu sama, tidak disesuaikan dengan minat belajar anak, maka dampaknya
keinginannya. Setelah rancangan sudah ada, lalu laksanakan rancangan sesuai keinginan dari peserta didik. Terus lihat hasilnya. Setelah itu, dievaluasi secara menyeluruh keberagaman siswa yang berbeda-beda. Dan yang paling penting,